Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Unsial untuk mata kuliah Data Science, khususnya untuk kelompok timur kami ada 4 orang, yaitu Mas Noto Susanto, kemudian ada Pak M. Budiawan, Samsul Bari, saya sendiri, dan Pak Firdaus Abadi, yang kali ini dalam kelompok ini akan memberikan paparan terkait dengan laporan hasil penelitian yang telah kami kerjakan pada tugas 2 yang lalu, di mana laporan hasil penelitian kami berjudul Analisis Segmentasi Pasien Rumah Sakit X dengan menggunakan metode klasifikasi Kimens. Kami berempat akan memaparkan dari tersebut. Yang pertama adalah rumah sakit adalah suatu organisasi yang dilakukan oleh tenaga medis profesional yang terorganisir baik dari sarana prasarana kedokteran yang permanen, pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan, berkesinambungan, diagnosis, serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Solia 2017. Lalu segmentasi pelanggan atau pasien adalah salah satu dari aplikasi paling penting dalam dunia pelayanan atau bisnis, secara khusus untuk analisis marketing dengan menggunakan teknik pengelompokan atau clustering. Perusahaan atau instansi dapat mengidentifikasi beberapa segmen pasien yang memungkinkan mereka untuk menargetkan basis pengguna konsumen potensial. Selanjutnya, Kotler dalam Presilia Cindy Kambuan 2012 menyatakan segmentasi memiliki peran penting karena beberapa alasan. Itu pertama, segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya. Analisis dengan pengelompokan Kimens merupakan salah satu algoritma yang penting untuk pengelompokan dataset yang tidak berlabel unsupervised. Selanjutnya, untuk rumusan masalah, rumusannya adalah bagaimana untuk menemukan pasien yang lebih potensial untuk dapat dilakukan pendampingan yang lebih tepat untuk meningkatkan benefit yang akan diperoleh pelaku pelayanan kesehatan rumah sakit. Kemudian juga bagaimana untuk menemukan model yang tepat untuk menentukan pembagian segmentasi pasien berdasarkan data. Lalu batasan masalahnya adalah ada banyak sekali metode yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi segmentasi pelanggan khususnya untuk pasien ini, sehingga pada penelitian ini hanya menggunakan metode Kimens clustering untuk permodelannya. Keterbatasan nantinya juga adalah mengenai data yang tersedia. Untuk analisis lebih rinci sangat diperlukan variabel-variabel lain yang mendukung. Selanjutnya, untuk tujuan analisis, melakukan analisis statistik deskriptif terhadap data pasien, lalu menemukan karakteristik pasien berdasarkan penghasilan, usia, dan pengeluaran oleh pasien. Selanjutnya, menemukan berapa banyak klasifikasi segmentasi yang tepat berdasarkan data pada pasien rumah sakit. Dan adapun jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif, di mana data yang dinyatakan dalam angka dan dianalisis dengan teknik statistik. Selanjutnya, metode asosiatif merupakan suatu penelitian yang mencari hubungan sebab akibat antara satu variabel independen, yaitu variabel bebas, yaitu gender X1, kemudian usia atau X2, pendapatan tahunan jutaan IDR atau X3, dan pengeluaran Indonesia Rupiah atau IDR X4. Dengan variabel dependen, variabel terikat, yaitu keputusan berobat ke rumah sakit XY. Metode klasifikasi Kimens unsupervised machine learning ini untuk melihat segmentasi pengunjung dalam rumah sakit. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan Bung Firdaus Abadi untuk melanjutkan paparan. Silakan. Baik. Pak Samsul, terima kasih. Nah, dalam hal ini kami menjelaskan terkait dengan Kimens algoritma. Kimens clustering adalah metode clustering non-hierarkis untuk mengklasifikasikan data dalam satu bentuk atau lebih cluster. Dalam hal ini, data memiliki karakteristik yang sama diklasifikasikan dalam satu cluster, dan data memiliki karakteristik yang berbeda diklasifikasikan dengan cluster lain. Karena itu, jika data terdaftar dalam satu cluster berarti memiliki tingkat varians yang kecil. Metode clustering Kimens mendeklarasikan nilai awal cluster, di mana pusat cluster adalah yang pertama dipilih secara acak, kemudian menghitung jarak setiap cluster ke pusat data menggunakan rumus Euclidean. Nah, berikut ini kami mencoba menampilkan hasil analisis menggunakan RStudio. Nah, pada gambar ini dari hasil disimpulkan bahwa struktur data gender, jenis kelamin adalah faktor kualitatif, sehingga untuk menganalisa variabel ini lebih tepat dengan melihat frekuensi atau presentasi antar faktor, dalam hal ini pria dan wanita.
yang akan diperlihatkan dengan histogram atau per pie chart setelah bagian ini. Berdasarkan summary statistiknya diperoleh bahwa pasien wanita lebih banyak dibanding pria. Min, rata-rata, usia pendapatan, pengeluaran secara berturut-turut adalah 38,85, 60, 56, dan 50, 20. Oleh karena itu, ditarik kesimpulan bahwa usia, pendapatan, dan pengeluaran pasien sangat beragam karena rentan antara nilai min dan max cukup besar. Hal ini juga diperkuat besarnya nilai standar deviasi untuk setiap variabel. Standar deviasi atau simpangan baku biasa digunakan untuk mengukur sebaran variansi data. Semakin besar nilai standar deviasinya, maka semakin beragam, semakin luas variasi sebaran datanya. Kemudian, untuk visualisasi data ini ditampilkan pada gambar dari hasil tentang rasio pasien pria dan wanita. Dari hasil yang diperlihatkan di gambar tersebut disimpulkan bahwa struktur data gender, jenis kelamin adalah faktor kualitatif, sehingga untuk menganalisa variabel ini lebih tepat dengan melihat frekuensi atau presentasi antar faktor. Dalam hal ini pria dan wanita, yang akan diperlihatkan dengan histogram atau pie chart setelah bagian ini. Kemudian pada data dari hasil data RStudio ini terlihat bahwa usia pasien di rumah sakit tersebut lebih didominasi usia muda sekitar umur 32, meskipun rata-rata pasiennya berusia 38,85 tahun. Jadi boleh direkomendasikan juga layanan kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut harus lebih memperhatikan kebutuhan pasien umur 32 tahun. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Pak Bian. Silakan. Ya, terima kasih Bang Bedos. Untuk selanjutnya, ini adalah visualisasi data. Jadi visualisasi dari samping disimpulkan bahwa usia pasien maksimum adalah antara 30 dan 35. Usia minimum pasien adalah 18, sedangkan usia maksimum adalah 70. Nah, kemudian dari histogram, lanjutkan histogram, dari analisis deskriptif berdasarkan kedua grafik di atas, ini disimpulkan bahwa penghasilan tahunan minimum pasien adalah 15 dan pendapatan maksimum adalah 137. Pasien yang mendapatkan pendapatan rata-rata 70 memiliki jumlah frekuensi tertinggi dalam distribusi histogram. Gaji rata-rata semua pasien adalah padatan atau densitas. Terlihat bahwa pendapatan tahunan memiliki distribusi normal. Nah, kemudian selanjutnya berdasarkan histogram dapat diindikasi bahwa biaya belanja tertinggi ada di kisaran 40 dan 60. Analisis deskriptif pada box plot di atas disimpulkan bahwa perbelanjaan pasien rumah sakit adalah min adalah 1, max adalah 99, dan rata-rata atau minnya adalah 50,20. Nah, kemudian selanjutnya, ini adalah analisis korelasi yang kita hitung dari R programming ya, dari RStudio. Berdasarkan korelasi terindikasi bahwa atribut-atribut tidak memiliki korelasi yang baik di antara mereka, sehingga dapat disimpulkan setiap variabel memiliki variasi yang berbeda-beda. Untuk membuktikan hal tersebut, maka dalam penelitian ini dilakukan pengelompokan data atau klasifikasi machine learning dengan menggunakan metode K-means. Nah, kemudian untuk metode SIGU atau ilmu metode dari grafik di atas disimpulkan bahwa 6 adalah jumlah klaster yang tepat karena tampaknya muncul di tikungan di plot SIGU. Nah, selanjutnya ini adalah grafik untuk menyimpulkan bahwa K sama dengan 6 atau Q adalah 6 sebagai klaster yang paling optimal.
Jadi optimal number of cluster. Kemudian dari hasil clustering yang kita hitung dengan RStudio. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Noto. Mas Noto, silakan. Baik, terima kasih Mas Budiawan. Saya akan melanjutkan presentasinya. Dari ini kita bisa lihat bahwasanya setelah kita olah data set yang tadi teman-teman sudah presentasikan di awal, bahwasanya data set ini merupakan data set contoh dari sebuah rumah sakit yang dianalisis, yang kemudian menggunakan metode Kamin, yang kemudian mengerucut kepada proses clustering. Pada proses clustering ini kita menggunakan RStudio dengan pemrograman R ya. Hasilnya adalah berikut ini. Hasil klasifikasi dari hasil yang diperlihatkan metode klasifikasi Kamin ini dapat diamati beberapa daftar informasi utama sebagai berikut. Yang pertama ada istilah cluster. Ini adalah vektor beberapa bilangan bulat yang menunjukkan cluster yang memiliki alokasi setiap titik. Yang kedua yaitu TOTS. Ini mewakili jumlah total kuadrat. Terus untuk klasifikasi selanjutnya yang disebut dengan center, yaitu matrik yang terdiri dari beberapa pusat cluster. Klasifikasi selanjutnya yaitu within. Ini adalah vektor yang mewakili jumlah kuadrat intra-cluster yang memiliki satu komponen per cluster. Klasifikasi lain yaitu yang disebut juga dengan tot within. Ini menunjukkan jumlah kuadrat intra-cluster total. Berikutnya yaitu klasifikasi yang disebut between. Ini adalah jumlah dari kuadrat antar cluster. Dan yang terakhir yaitu disebut size, yaitu jumlah total poin yang dimiliki setiap cluster. Nah, untuk diagram scatter plot dari hasil visualisasi clustering bisa ditampilkan kurang lebih seperti ini. Dari hasil klasifikasi terdapat ada 6 cluster, yaitu cluster 1 berwarna merah muda, cluster 2 berwarna orange, terus cluster ketiga berwarna hijau, sedangkan cluster keempat berwarna titik biru muda. Terus untuk cluster kelima yaitu berwarna biru ya. Terus yang cluster 6 yaitu berwarna pink. Nah, ini menggambarkan visualisasi clustering dari segmen pasien rumah sakit yang sedari awal menjadi pusat konsentrasi dalam penelitian ini. Jadi segmen pasien rumah sakit berdasarkan penghasilan dan pengeluaran. Ini terdiri dari garis X yaitu untuk pendapatan dalam tahun, dalam jutaan, dalam nilai rupiah. Jadi rentangnya dari klaster ini berada di antara 0 hingga di atas 100 ya. Tapi yang paling dominan dari titik scatter plotnya itu untuk pendapatan dan juga untuk garis Y-nya untuk pengeluaran itu berada di antara 100. Jadi titik-titik ini mewakili klaster dari pengeluaran dan pendapatan. Titik temunya berada di area ini. Dan yang tadi sudah saya sebutkan, warna-warna ini dalam klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, klaster 5, klaster 6 diwakili berdasarkan warna titik-titik yang ada di diagram klaster ini. Untuk clustering dari diagram tadi bisa dijelaskan sebagai berikut. Dari visualisasi data segmen pasien rumah sakit berdasarkan pendapatan dan pengeluaran diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Untuk klaster 1 dan 4, klaster 1 dan 4 berarti ini di warna merah muda dan biru muda ini mewakili dengan gaji menengah dan juga gaji tahunan menengah. Terus untuk klaster 2 tadi berwarna kuning, berada di area tengah ya. Ini artinya adalah menunjukkan pasien dengan pendapatan tahunan yang tinggi dan pengeluaran tahunan yang rendah. Terus selanjutnya yaitu klaster 3. Klaster 3 ini berwarna hijau. Hijau ini
berbaur dengan ya namanya juga klaster. Klaster itu saling beririsan ya antar bagian gitu. Ini berbaur dengan klaster 2 dan klaster 3. Nah, ngomongin klaster 3, klaster 3 ini menunjukkan pasien dengan pendapatan tahunan rendah serta pengeluaran tahunan rendah. Berada di area tengah klasternya. Terus selanjutnya yaitu untuk klaster 5. Kalau klaster 1 dan 4 tadi berada di klaster yang ini ya, sama. Terus untuk klaster 5 ini berwarna biru. Dia makin mengarah ke pangkal dari grafik. Ini merupakan mewakili pasien dengan pendapatan tahunan yang rendah. Karena nilainya makin ke bawah ya. Tetapi pengeluaran tahunan yang tinggi. Klaster ini mewakili pasien dengan pendapatan tahunan yang rendah, tetapi pengeluaran tahunan yang tinggi. Pendapatan rendah, tapi pengeluarannya tinggi kalau dalam tahunan. Terus untuk klaster 6. Klaster 6 yaitu berwarna pink. Dia berada di area atas untuk mendekati garis pengeluaran, yaitu garis garis Y. Ini merupakan mewakili pasien yang memiliki pendapatan tahunan tinggi dan pengeluaran tahunan tinggi juga gitu. Jadi ini penjelasan dari segmen pasien rumah sakit berdasarkan penghasilan dan pengeluaran menggunakan visualisasi yang diprogram menggunakan program R. Masih visualisasi clustering. Kalau ini berdasarkan segmen pasien rumah sakit berdasarkan pendapatan dan usia. Kalau tadi kan pendapatan dan pengeluaran. Tampilan visualisasi clusteringnya masih sama karena tadi yaitu menggunakan 6 cluster. Warnanya juga sama, cuman penjelasannya yaitu sebagai berikut. Dari visualisasi untuk cluster pasien rumah sakit berdasarkan pendapatan dan usia yaitu sebagai berikut. Klaster 1 dan 2 mewakili pasien pendapatan rendah di bawah IDR 50 juta per tahun ya. Ini dalam jutaan tadi, dengan usia muda dan tua, yaitu untuk klaster 1 dan 2. Sedangkan untuk klaster 3 dan 4 yaitu warnanya hijau dan biru muda ya. Ini menunjukkan bahwa pasien pendapatan menengah dan usia lebih besar dari 45 tahun dan lebih kecil dari 40 tahun. Jadi rentang antara 40 dan 45. Selanjutnya untuk klaster 5 dan 6 warna biru dan warna pink. Warna biru dan pink. Ya ini klasternya. Ini menunjukkan pasien pendapatan tinggi dan usia lebih besar dari 45 dan lebih kecil dari 40. Selanjutnya untuk saya turunkan sedikit visualisasi clustering yang bisa kita lihat di sini dengan penjelasan sebagai berikut. Untuk menarik kesimpulan, jadi ini secara keseluruhan clusteringnya. Untuk menarik kesimpulan berdasarkan ketiga parameter di atas dapat digunakan metode Principal Component Analysis atau PCI, yaitu disimpulkan sebagai berikut. Untuk klaster 3 dan 4 menyatakan pasien berpendapatan atau berpenghasilan dan sekaligus pengeluaran menengah dengan umur bervariatif. Terus untuk klaster 2 menyatakan pasien berpengeluaran tinggi. Untuk klaster 3 menyatakan pasien berpengeluaran tinggi, pendapatan rendah dan umur kisaran 25 tahun ke bawah. Artinya ini umur rentang muda. Sedangkan untuk klaster 6 yang tadi udah disinggung sebelumnya menyatakan pasien berpengeluaran dan pendapatan tinggi dengan umur kisaran 32 tahun atau sedang. Kalau muda di 25 ke bawah ya. Kalau yang sedang 32 tahun kisarannya. Terus untuk klaster 5 menyatakan pasien berpengeluaran rendah, umur tua dan penghasilan tinggi. Terus untuk klaster kedua menyatakan pasien berpengeluaran dan pendapatan stabil tetapi umur usia tua secara kategori. Untuk selanjutnya
dapat disimpulkan dari penelitian kami, dengan klasifikasi metode clustering Kamen ini, kita sebagai peneliti dapat memahami variabel jauh lebih baik, mudah untuk mengambil keputusan dengan baik dan benar tentunya. Terus dengan identifikasi pasien rumah sakit sesuai tujuan dari penelitian yang tadi dibacakan oleh teman kami di awal, dapat merilis jasa dan layanan kesehatan yang menargetkan kepada pasien atau pasien berdasarkan parameter seperti pendapatan, usia, pola pengeluaran, dan lain-lain. Selain itu, penambahan variabel baru yang lebih kompleks seperti mempertimbangkan ulasan produk pelayanan kesehatan dapat memberikan gambaran segmentasi yang lebih baik. Tadi kan ada pembahasan berkaitan dengan segmentasi. Selain itu juga peneliti berharap bahwasanya penelitian ini tadi disebutkan ada keterbatasan ya. Jadi harapannya penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut. Salah satu harapannya sarannya yaitu peneliti berikutnya dapat mengembangkan dan menggunakan konsep machine learning yang ada di dalam algoritma penelitian ini terhadap data unsupervised lainnya, yakni data yang tidak berlabel. Secara khususnya dapat menggunakan algoritma pengelompokan yang disebut Kamen clustering, sehingga dalam menganalisis dan memvisualisasikan data kemudian melanjutkan untuk mengimplementasikan algoritma ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian presentasi dari saya serahkan ke Pak Samsul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Noto. Demikian paparan kami tentu yang sudah kami paparkan dari kami berkelompok berempat terkait dengan tugas 2 kemarin yang telah kami kumpul laporan hasil penelitian, yaitu analisis segmentasi pasien rumah sakit X dengan menggunakan metode klasifikasi Kamen. Demikian tugas kami di mata kuliah data science untuk ujian akhir semester. Mudah-mudahan apa yang telah kami kerjakan bisa bermanfaat buat diri kami berempat, dan khususnya kami bisa menambah ilmu kami di dalam mata kuliah ini. Baik, dengan demikian saya akhiri. Mewakili berempat adalah Pak Noto Susanto, Pak Budiawan, Samsul Bari, saya sendiri, dan Pak Firdaus Abadi mengucapkan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.